Alexis Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa ya yang belum subscribe di channel Mang Jago, silahkan subscribe, aktifkan lonceng untuk membantu Mang Jago untuk ngulas episode ngulas masalah isu-isu yang sedang booming. Oke? Tolong dibantu ya bantuannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong nih Mang, iya, mulutnya ngomong masih apa? ditutup terus. Ntar dulu, saya buka, udah waktunya saya buka nanti. Oh, Oke. iya. Ya udah saya buka lah kalau penasaran. Kayak gini lah. Ya, Tugas aku. iya. Saya simpen dulu lah maskernya. Jangan lupa kalian semua yang di luar sana jangan bandel. Walaupun udah divaksin kemarin, udah jelasin kan vaksin, tetap dipakai maskernya, jaga prokes. Nah, kali ini kita tinggalin dulu masalah pandemi dan sebagainya. Kita bahas terkait dengan apa yang ada di dada saya hari ini. Nih. Wow. Bisa baca? Say no to radikal. Cus. Waduh. Subret. Bisikan apa ini lagi? Nah, di sini ada latar belakangnya. Ada salah satunya menjadi tantangan bangsa ini adalah mencegah masuknya haluan radikal dan terorisme di tengah masyarakat, khususnya ASN. Mengapa lebih khusus ke ASN? Karena ASN itu sangat berpengaruh besar nih kepada masyarakat gitu loh. Nah, jadi kelompok-kelompok radikal itu memang secara sengaja menjadikan ASN itu sebagai target atau itu loh, sasarannya gitu loh. Ya sasaran empuk cus-cusnya itu. Cus-cusnya dia nyuntikin paham-paham radikal itu karena dia punya andil besar, peran besar di masyarakat dan kalangan di kalangan pemerintahan khususnya ya. Kalau di masyarakat kan bebas. Nah, ini yang paling atas nih, pemerintahan khususnya gitu. Kenapa ASN ya, Mang ya? Ya karena lawan banget, ASN itu sangat berbahaya. Soalnya kan dia perannya itu sangat gede banget gitu kan. Otomatis dia kan menduduki Pimpinan-pimpinan negara ya. Pimpinan di atas dan sebagainya. Kalau dia terpapar radikal kan bahaya nanti. Kebijakan yang diambil dan sebagainya bisa kontroversi dong gitu loh. Dah, yuk. Dan ini sudah sesuai dengan SKB Menteri dan kepala lembaga yang udah tertuang tuh, udah disepakati bersama ya oleh Menteri Pan-RB Bapak Cahyokumolo. Itu udah menegaskan tidak ada ruang bagi radikalisme di tubuh ASN. Tuh kan udah jelas Pak Cahyokumolo sebagai Men Pan-RB. Iya, lupa. Maaf Melibet ya. nih ya lidahnya. Joget dulu. Udah lupa. Soalnya kan sebulan nggak syuting, kita ketemu lagi. Kita kan perlu pemanasan, stretching, mulai udah stretching. Oke. Nah, Men Pan-RB, mohon maaf ya. Tarik sis. Dari belakang tarik sis. Ini bahas yang dor-doran. Tarik sis nanti, tarik sis. Nah, pemerintah juga sudah menandatangani, mohon maaf ya diulang, menandatangani surat keputusan bersama SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan nih terhadap ASN yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 oleh siapa aja? Ya, salah satunya Menpan-RB, Mendagri, Menkumham, Menak, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKD, Kepala BPIP, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Berarti udah jelas dong ya? Udah jelas banget, gamblang banget. Pokoknya udah kemana-mana, itu udah di-share, udah bisa dilihat di mana-mana. Seharusnya sebagai ASN yang baik itu udah bisa gitu kan. Udah prepare dia itu, kalau saya mau jadi ASN, saya apa yang harus persiapkan gitu kan. Gitu. Nah, apa sih? Tadi kan udah ditandatangani. Isinya apa sih? Nah, di sini SKB-nya itu terdapat 11 poin. Nah, apa aja antaranya? Nah, di antaranya itu 1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah. Tuh kan tangan yang suka jahil, nah kan sekarang bukan mulut yang pedes tapi jari-jarinya yang jahanam. Emang ada sambalnya itu jari. Ya bukan jari, ya ada dong, kan bikin sakit ini sekarang gitu loh. Jari-jari yang nakal itu yang bikin kisruh huru-hara di mana-mana. Yang dua, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui medsos. Lagi nih, melalui medsos yang bermuatan ujaran kebencian lagi. Dan salah satu yang menyinggung ras ya. Jangan sampai kalian kalau sebagai orang yang cerdas dalam menggunakan medsos itu mengungkit-ungkit masalah terkait sara gitu kan. Memang itu sangat rawan banget kalau kita angkat gitu ya sebagai bahan gitu untuk ejek-ejekan atau apa, jangan sampai lah kayak gitu. Nggak pantas ya. Ya nggak pantas lah kayak gitu. Kita kan harus saling bergandengan tangan menguatkan gitu. Keindahan gitu kan, kebersamaan itu indah, Bos. Oke. Nah, dan selanjutnya itu menyebarluaskan pendapat dan yang bermuatan kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 tuh kan udah jelas tadi 1 dan 2. Ya melalui medsos juga nih. Kamu share, kamu upload, kamu itu jangan sampai nih. Memang sih kadang-kadang kita nggak sadar ya, cuman tekan. Makanya jadinya besok disekolahin biar tahu ini yang benar apa enggak. Ya HP-nya apalagi yang ditekan. Kalau nggak HP yang ditekan, yang lain ditekan, oh bisa digambreng lu sama empok sebelah. Lengkapnya lihat di mana, Mang? Hah? Lengkapnya lihat di mana? Nah, lengkapnya kalian bisa di aduan.asn. Bisa diaduin tuh ya. Bisa diaduin di situ lo. Ada masalah apa lu aduin aja di situ. Bisa ditulis langsung. Bisa ditulis langsung. Sekarang kan eranya keterbukaan. So silahkan pendapat Anda, silahkan tulis di situ, tapi dengan cara yang baik, sopan dan bermoral dan beretika ya, sebagai warga Indonesia yang berpendidikan dan sangat berintelek, maka harus sesuai dengan sesuai dengan aturan. Pinter tuh juga kali Anda. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan terkait SKB itu. Nah, keputusannya dari sini tuh udah terpampang nyata, udah jelas banget gitu kan, udah gamblang banget. Kalian kan udah bisa baca kan, nggak ada sekarang yang nggak biasa baca gitu lah. Sebagai nggak ada yang bisa main-main ya. Nggak ada yang bisa main-main. Siapa yang bisa main? Yang bisa main cuma bocah di playgroup. Oke, next itu nih. Udah banyak banget sanksi-sanksi yang dijatuhkan ke ASN terkait tindakan radikal itu. Sanksi bagi para ASN yang terbukti radikal itu jelas sekali. Udah mulai turun jabatan, non-job hingga pemecatan dan sebagainya ya. Dan data Kemenpan RB sekitar 70 ASN itu tiap bulan bayangin aja tiap bulan. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa lu. Kalau duit nggak apa-apa lu tabung. Lah ini masalah lu tabung lu, mampus. Itu dipecat bener tuh. Ya dipecat bener, masa pecat-pecatan ini sinetron. Oke. Sekitar 70 ASN itu tiap bulannya masih terkena sanksi akibat terpapar paham radikalisme. Jadi ngeri ya. ngeri banget. Radikal itu kalau nggak tangani sejak dini, wah bisa kacau lah kita. Negara ini pondasinya udah kuat, bisa terombang-ambing, kolaps bisa jadinya kalau kayak gitu. Apalagi kalau ASN udah masuk kayak situ, dia kan udah megang peranan penting di situ. Otomatis kan berbahaya, kan bisa kacau lah dunia ini. Kacau. Cukup yang kacau itu hubungan aku dan kamu yang kacau. Nah, jadi gini, udahlah. Jika ASN terpapar radikalisme itu, ASN akan dibebaskan dari tugasnya. Tuh. Masih baik juga pemerintah, kamu dibebaskan tugas dan dibina oleh tokoh agama. Jadi kamu diberikan lagi nih, soalnya kamu belok, luruskan lagi, pinter. Beloknya gimana beloknya tadi? Gini, jadi gini. Belok ya, bukan bengkok ya? Beda lagi konotasinya, babangku. Oke, udah deh, please. Serius dulu. Nah, sementara itu, yang sudah terlibat dalam aksi teroris langsung dipecat dari ampun ya. Lo yang udah masuk, yang udah eksekusi, mohon maaf nih yang nggak ada yang kayak gitu, lu langsung cut, stop lu, baik-baik jauh lu ke laut, mending direndam sono lu. Kau jadi parasit lu di situ. Jadi kan ikan asin dong kalau begitu. Ikan asin masih berguna, kalau kayak gitu nggak berguna, bikin pecah belah aja gitu kan, bikin huru-hara. Ingat ini kamu harus ingat ya, kalau kamu ingin menjadi PNS nih, bayangin aja. Kamu nih di sini nih, aduh muter lah, susah lah ini, kurang oli ini. Nih di sini di belakang gue nih. Keset dong.
keset sekali soalnya ada radikal yang menghalangi kelancaran sebanyak. Nah ini nih, bayangin aja lu udah udah baris antri kayak gitu, lu siang malam belajar demi lolos tes dan sebagainya. Tapi mohon maaf, ini foto diambil sebelum pandemi ya. Sekarang nggak boleh berkerumun kayak gini, online juga gitu kan. Nggak boleh Itu prokes. contoh aja ya. Contoh aja kayak gini. Bayangin aja perjuangan kayak gini kalian. Terus udah jadi PNS, sudah dengan gaji tinggi dan sebagainya, jaminan yang dikasih masyarakat, dikasih pemerintah dan sudah di-cover semuanya, lu masih berkhianat, istilahnya seperti itu gitu loh. Berapa sih yang daftar kalau PNS itu? Nah, cakep tuh pertanyaannya. Nah, di sini Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Suherman mencatat kenaikan sebesar 11% pada tahun 2019. Ingat 11% pada tahun 2018 ke 2019. Untuk CPNS tahun 2018 sendiri dengan jumlah formasi 238,05. Banyak Istilahnya pokoknya 200-an mau Pokoknya segitu. banyak lah. Pokoknya banyak lah. Kalau ngelihat angka itu siwer saya gitu loh. Pokoknya 238. Nah, lebih lengkapnya lagi kalian searching lah kayak gitu kan. Bijak bermedsos ya. Nah, pelamanya itu mencapai 3.749, sekian 748. Nah, sementara pada CPNS formasi tahun 2019 dengan jumlah formasi hanya 315. Jumlahnya yang dibutuhkan, formasinya ya, yang dibutuhkan itu. Nah, yang melamar itu sebesar 4.197,2 pokoknya itulah. 4 jutaan lah, 4 jutaan. Bayangin aja 150 kursi lu rebutin orang 4 juta. Apa better segitu? Pusing kan lah. Kursi itu, satu kursi formasi ASN diperuntukkan untuk 16 orang. Ih, gue kayak ngapain ya kalkulasi gini ya? Gue gitu kalkulasi. Virtual ya, virtual. Iya, kayak apa gitu gue. Gue kok ikut kalkulasi gitu kan, saking ininya ya. Saingannya ketat dong tuh itu. Ketat banget. Bayangin aja satu formasi diperebutkan 16 orang. Jadi untuk kalian yang udah lolos jadi PNS dan sekarang udah jadi ASN itu ya dipergunakan amanahnya itu. Jadilah aparatur negara yang sesuai dengan kodratnya, bagaimana baiknya gitu. Nggak usah aneh-aneh deh gitu. Jalanin apa semestinya kamu menjadi ASN. Taatilah aturan dan semua yang ada di situ. Taatilah, semua yang jalan sesuai aturan itu pasti akan good hasilnya, oke? Goodnya gimana goodnya? Good. Daftarnya aja udah rebutan, maka, nah daftarnya itu udah rebutan ya, giliran udah diangkat, jadi sah nih jadi ASN, malah ikut kelompok radikal. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Jadi pusing ntar di rumah, cicilan banyak kayak gitu, dipecat, ya kan? Mantap mulai lah. Curhat lagi deh. Kenyataan real. Real. Ya mau apa lagi kan gitu. Realnya kan. gimana realnya? Real. Oh, Agak Inggris sedikit belajar ya. Nah, udah itu aja ya yang cukup gue kasih tahu kepada Anda semuanya yang di luar sana, mau Neng, Abang, Pace, Mace, Emas, Mbak, Pakde, Bude, semuanya yang di sana ingin jadi ASN, jadilah ASN yang baik. Taati semua peraturan yang ada dan semua prosedur yang ada. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem. Kalau ada apa-apa yang nggak sesuai dengan pemikiran Anda, tepis dulu. Anda cari buktinya, faktanya. Jadilah orang yang bijak ya. Oke, jadi orang yang pintar dulu. Jadi orang yang bijak, pintar dan sebagainya. Pokoknya semuanya dicari dulu. Jangan langsung gerusa-gerusu. jadi abdi negara ya? Jadi abdi negara. Jadilah abdi negara yang sesuai dengan kodratnya kamu bagaimana jadi abdi negara gitu. Nah, Dicontoh. Gitu. patut dicontoh semuanya, pokoknya harus baik dari etika, semuanya lah pokoknya udah tau lah gitu loh. So tak perlu lagi lah ikut paham radikal atau apapun lah itu, radikalisme, radikal apalah itulah. Gak ada gunanya ya? Gak ada gunanya lah pusing-pusingin pala Anda kan, gak penting bagi Anda. Anda udah kayak gitu, imbasnya ke orang lain juga. Jaga nama baik diri Anda, instansi Anda, berikan pengabdian terbaik Anda kepada bangsa ini. Oke, sobat Iku. Aduh, tumben nih ngomongin nih luar biasa. Iya, nih lagi belajar, gue lagi belajar. Iya, kalian masih main-main aja. Oke, sudah itu aja ya yang terkait say no to radikal. Jadi, pesen gue, kalau jadi ASN, jadilah ASN yang baik, nggak usah neko-neko. Oke, mantap.
Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Mang Jago. Kalau ada kritik, saran, dan sebagainya, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita bisa jumpa lagi ke episode berikutnya. So, buat kalian yang belum pernah belum pernah nonton Mang Jago, ikuti dulu dari episode 1 dan sampai sekarang biar kamu tahu apa maksudnya Mang Jago kayak gini ya. So, dadah, bye ya. Kita nanti ketemu lagi, Bang. Ian Store, Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.